Musyawarah Cabang atau Muscap DPC salah satu partai di Kota Malang yang dinilai penuh kecurangan membuat sejumlah kader melakukan aksi walkout dan menolak hasil Muscap tersebut. Kader partai yang menolak hasil Muscap mengancam akan mengundurkan diri dari kepengurusan partai. Sejumlah kader atau pengurus DPC salah satu partai dari 4 PAC di Kota Malang menolak hasil Muscap 4 DPC, salah satu partai di DPD Surabaya. Aksi penolakan ini didasarkan karena adanya penambahan calon ketua DPC Kota Malang yang dinilai penuh manipulasi. Padahal dari pendaftaran calon ketua DPC yang digelar oleh panitia hingga akhir penutupan pendaftaran pada Juni lalu, hanya satu ada calon yang mendaftar yakni Gufron Marjuki. Namun pasca Muscap DPC terdapat 2 nama calon yakni Gufron Marjuki dan Imron. Panitia yang tidak terima adanya nama Imron masuk dalam daftar calon kemudian mempertanyakan hal penambahan calon ini. Kader dan pengurus partai DPC salah satu partai di Kota Malang yang menolak adanya penambahan calon kemudian melakukan walkout. Mereka kemudian menyampaikan pernyataan sikap karena menduga adanya rekayasa dari oknum DPD untuk memenangkan salah satu calon. Padahal DPC salah satu partai di Kota Malang ini sudah bulat mendukung Gufron Marjuki sebagai calon ketua. Kader partai menolak hasil Muscap tersebut juga meminta kepada pengurus DPP khususnya ketua umum untuk mempertimbangkan aspirasi dari kader DPC di Kota Malang sehingga tidak terjadi perpecahan. Kader partai yang menolak hasil Muscap keempat, DPC salah satu partai Kota Malang juga mengancam apabila DPP menetapkan Imron sebagai ketua DPC, mereka akan mengundurkan diri dari kepengurusan partai. Kami pengurus DPC, panitia dan jajaran pengurus DPAC beserta jajarannya dalam hal ini kami menyampaikan terkait dengan hasil musyawarah cabang Partai Demokrat keempat di Provinsi Jawa Timur. Ada beberapa hal yang menurut hemat kami ada proses yang tidak semestinya dilakukan oleh penyelenggara Muscap di provinsi. Tahapan mulai dari tanggal 9 sampai tanggal 13 DPC Partai Demokrat telah menerima calon pendaftar yang namanya Gufron Marjuki sebagai satu-satunya calon ketua DPC Kota Malang yang akan kita usung kepada DPD dibawa ke DPP. Pada tanggal 13 itu kami mendaftarkan Pak Gufron didukung oleh 5 ketua DPAC sah secara administrasi cap stempel basah atas nama ketua DPAC. Jadi kami menduga bahwa ini ada grand skenario yang dibuat oleh oknum DPD untuk membuat gaduh Partai Demokrat Kota Malang sehingga menimbulkan fiksi-fiksi atau kotak-kotak dari teman-teman pengurus DPC maupun yang PAC. Jadi kami berharap pada Ketua Umum Bapak Agus Harimurti Yudhoyono untuk meninjau kembali hasil Muscap keempat kemarin yang dilaksanakan di DPD pada tanggal 7 Juli 2022. Siman Alfredo melaporkan. Polresta Malang Kota bersama Forkopimda Kota Malang memusnahkan barang bukti berupa 20 kg narkoba jenis sabu-sabu dan puluhan botol minuman keras. 20 kg narkoba yang dimusnahkan ini merupakan hasil pengungkapan 2 kasus dengan 3 tersangka pada bulan Mei lalu. Pemusnahan barang bukti narkoba dan minuman keras ini berlangsung di halaman belakang Mapolresta Malang Kota. Total barang bukti yang dimusnahkan yakni 21 kg bubuk sabu serta puluhan botol miras. Barang bukti yang dimusnahkan ini merupakan hasil pengungkapan 2 kasus dengan 3 orang pelaku. Hasil pengembangan tangkapan pertama di bulan Mei 2022 lalu, polisi kembali menangkap 2 orang tersangka berinisial SKD dan JMD. Warga Bontang, Kalimantan Timur di kawasan Jalan Ciliwung, Kota Malang. Hasil penggeledahan di lapangan didapatkan barang bukti sabu seberat 19 kg yang tersimpan di dalam dinding pintu mobil pelaku. Masih di hari yang sama, polisi juga menangkap seorang anggota komplotan berbeda berinisial MR. Warga Gempol Pasuruan dengan barang bukti sabu seberat 1 kg. Sedangkan puluhan botol miras tersebut disita petugas dari sejumlah warung di Kota Malang. Kasat Narkoba Polresta Malang Kota mengatakan pemusnahan barang bukti ini sebagai upaya pemberantasan narkoba di Kota Malang.
di mana narkoba yang dimusnahkan dan disedot ke dalam mobil tangki pembersih septic tank sebagai simbol bahwa narkoba merupakan kotoran yang tidak bernilai. Sementara itu, ketiga tersangka yang ditangkap pada bulan Mei lalu ini nantinya bakal dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Hari ini kita melaksanakan pemusnahan barang bukti dari hasil penetapan untuk pemusnahan. Kita lakukan pemusnahan hari ini dari 2 LP, barang bukti disita dari 3 tersangka seberat 20 kilo lebih. Jadi 20 kilo lebih kita musnahkan dengan cara di blender dengan dicampurkan dengan cairan-cairan kimia untuk nantinya kita masukkan ke dalam truk tangki yang biasa untuk membersihkan septic tank. Jadi itu sebagai simbol bahwasanya narkotika jenis sabu yang kita musnahkan hari ini harganya adalah sama dengan kotoran, tidak bernilai, sampah, dan harus dimusnahkan dengan cara yang sama sebagaimana kita memperlakukan sampah. Saya demikian, teman. Ada berapa yang dimusnahkan? 20 kilo lebih untuk sabu yang dimusnahkan dari 2 tersangka. Untuk miras ini sebagian dari rekan-rekan Satsabara, ada beberapa yang kita musnahkan sekalian. Simon Alfredo melaporkan. Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang menetapkan Idul Adha 1443 Hijriah jatuh pada tanggal 9 Juli, serentak dirayakan oleh jamaah Muhammadiyah se-Indonesia. Di Kota Malang, ribuan jamaah Muhammadiyah merayakan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah dengan menggelar sholat Id bersama di Stadion Gajayana Malang. Ribuan jamaah Muhammadiyah yang merayakan Idul Adha 1443 Hijriah, Sabtu pagi mulai berdatangan ke Stadion Gajayana Malang untuk melaksanakan sholat Id. Jemaah yang berkumpul dan tepat pada pukul 6:09 waktu Indonesia Barat, sholat pun dimulai. Sholat Idul Adha di Stadion Gajayana bertindak sebagai imam dan khotib yakni Ustadz Ikhtibar Nawa Atmaja, pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Klojen. Dalam ceramahnya, Ustadz Ikhtibar Nawa Atmaja mengajak umat muslim agar dengan peringatan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah dapat menahan hawa nafsu dari berbagai cobaan. Ustadz Ikhtibar Nawa Atmaja meminta umat muslim untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menjalani perintah serta menjauhi larangannya. Dengan momen perayaan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, masyarakat dapat ukhuwah serta meningkatkan persaudaraan dan persatuan antar sesama untuk kemajuan bersama khususnya bangsa Indonesia yang lebih baik. Sementara itu, usai sholat Idul Adha di Stadion Gajayana Malang, jemaah kemudian melakukan penyembelihan hewan kurban di masjid masing-masing. Idul Adha itu sebuah proses, ada prosesi manasik haji dalam proses Idul Adha. Dan dalam manasik haji itu ada beribu makna kalau kita bisa ngambil. Salah satunya adalah keberanian kita untuk mengalahkan hawa nafsu kita sendiri, mengalahkan diri sendiri dari hedonisme, pragmatis, dari berbagai godaan pangkat, keluarga dan lain-lain. Kalau kita mengalahkan diri kita, maka nggak akan ada pemimpin yang koruptor, korupsi nggak ada. Nggak akan ada pelecehan sosial, seksual nggak akan ada. Pada saatnya kita mampu mengalahkan diri kita. Nah, itu yang utama. Jadi kalau kita mampu mengalahkan diri kita, kita mudah untuk selanjutnya mengalahkan hal-hal di luar kita. Mudah diucapkan tapi sulit dilakukan kalau nggak dimaknai dengan benar dan diimbangi dengan pendekatan kita kepada Allah. Itu yang utama. Itulah adalah sebuah momen bertemunya seluruh umat Islam di Makkah dan Madinah sananya. Nah, yang diambil adalah kuatkanlah ukhuwah Islamiyah utamanya, kemudian kuatkan persaudaraan. Kan persaudaraan ada 4 nih. Salah satu adalah ukhuwah watoniyah au basyariyah, persaudaraan sebangsa dan seketurunan kira-kira itu. Maka semua warga bangsa kita Indonesia ini harus kompak bersatu, saling mendukung. Nggak boleh ada yang saling satu menjelekkan yang lainnya membusukkan yang lainnya, itu nggak boleh ada. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya.
Ribuan umat muslim Kota Batu mengikuti kegiatan Sholat Idul Adha 1443 Hijriah pada hari Sabtu 9 Juli 2022. Dalam khutbah Idul Adha, Profesor Dr. Samsul Arifin MSI menegaskan, perbedaan tidak bisa dihindari dan janganlah mudah terprovokasi, sehingga perbedaan menimbulkan perpecahan. Bertempat di lapangan parkir salah satu tempat wisata di Kota Batu. Kegiatan sholat Idul Adha 1443 Hijriah diikuti oleh ribuan warga Muhammadiyah dan masyarakat Kota Batu. Pada kegiatan sholat Idul Adha 1443 Hijriah, bertindak sebagai Imam Ustadz Zain Abu Kausar, Imam Masjid At-Taqwa Kota Batu, dan Khotib Profesor Dr. Samsul Arifin MSI, Wakil Rektor 1 UMM. Sholat Idul Adha ini berlangsung pukul 6 pagi dan dilanjutkan dengan ceramah agama oleh Profesor Dr. Samsul Arifin MSI. Dalam ceramah agamanya, menegaskan Idul Kurban memberikan pembelajaran bahwa harta bukan milik kita, tetapi hanya titipan. Dan Idul Kurban sebagai sarana untuk berbagi, melatih kita memiliki hati yang bersih. Menurut panitia kegiatan menjelaskan, sholat Idul Adha 1443 Hijriah ini diikuti oleh kurang lebih 1.500 umat muslim yang biasanya berlangsung di Stadion Brantas, tetapi karena kondisi tidak memungkinkan, akhirnya dilaksanakan di halaman parkir salah satu kawasan wisata. Sholat Idul Adha 1443 Hijriah ini berjalan dengan lancar. Sementara itu, Masjid At-Taqwa Kota Batu tahun ini tetap menerima titipan hewan kurban dari masyarakat yang akan dipotong sendiri karena sudah mendapatkan izin pemotongan dari pihak terkait. Pelaksanaannya hari ini memang itu sesuai dengan instruksi maklumat dari PP Muhammadiyah yang sudah ditetapkan sejak awal yang berkaitan dengan penetapan hisab Ramadan, Syawal, dan bulan Zulhijjah. Nah, dengan perbedaan ini bagian daripada rahmat. Seperti tadi sudah disampaikan oleh khotib, memang kita tidak akan terlepas dari perbedaan karena sisi pandangnya dari tekstual maupun kontekstual. Yang jelas kita saling menghormati, menghargai, apalagi program pemerintah adalah moderasi beragama. Jadi moderasi beragama tidak hanya secara eksternal maupun secara internal pun juga kita lakukan. Itu sebagai bentuk kita mendukung program pemerintah. Hari ini ada kurban sekitar 9 sapi, namun tahun ini agak sedikit berkurang karena banyak dialihkan kepada lasismu. Karena lasismu ini bagian daripada bagian sosialnya Muhammadiyah, di situ lebih punya otoritas. Iwan Hikmawan melaporkan. Pemotongan hewan kurban Idul Adha 1443 Hijriah berlangsung Sabtu 9 Juli 2022. Sebanyak 8 sapi dan 21 kambing berhasil dihimpun Masjid Mujahidin, Banaran Bumiaji, Kota Batu. Pemotongan ini didampingi juru sembelih halal dari Balai Besar Pelatihan Peternakan dan Masyarakat. Kegiatan pemotongan hewan kurban Idul Adha 1443 Hijriah dilaksanakan di Masjid Mujahidin Banaran Bumiaji, Kota Batu. Pemotongan hewan kurban ini dengan didampingi oleh juru sembelih halal dari Balai Besar Pelatihan Peternakan Kota Batu untuk memberikan jaminan higienis dan halal saat proses penyembelihan hewan kurban. Pada Idul Adha 1443 Hijriah, Masjid Mujahidin Banaran menerima hewan kurban dari masyarakat sebanyak 8 ekor sapi dan 21 ekor kambing. Berkurang untuk jumlah sapi tetapi bertambah untuk jumlah kambing. Sebelum pemotongan terlebih dahulu dilaksanakan penyerahan hewan kurban secara simbolis dari warga kepada panitia kurban. Pemotongan hewan kurban ini berjalan lancar, dimulai dari kambing kemudian sapi. Daging kurban ini akan disalurkan kepada warga masyarakat sekitar, fakir miskin, sodikul kurban, dan lainnya. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Batu berterima kasih kepada masyarakat yang telah menitipkan hewan kurban kepada Masjid Mujahidin Banaran Bumiaji. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di lokasi terlihat penyembelihan hewan kurban dengan didampingi juru sembelih halal atau juleha dari BBPP Kota Batu yang sudah dibekali ilmu penyembelihan secara halal dan bersertifikat sehingga tidak ada hewan kurban dalam posisi cacat ketika disembelih. Kami keluarga Muhammadiyah Ranting Bumiaji melaksanakan sholat Idul Adha kebetulan bersama dengan hari Sabtu tanggal 29 tanggal 9 Juli dan alhamdulillah
dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban sebanyak 8 ekor sapi dan 21 ekor kambing. Alhamdulillah teman-teman panitia dibantu dengan warga telah melaksanakan. Dan tidak kalah pentingnya, kami juga dipandu oleh tim dari BLPT pemotongan daging secara sehat dan halal. Mudah-mudahan semuanya berkah. Terima kasih kepada warga yang telah mempercayakan hewan kurbannya untuk dikelola di Raden Muhammadiyah. Kemudian untuk daging-dagingnya mau disalurkan kemana aja nih daging-dagingnya? Biasanya ya bagaimana disalurkan kepada warga fakir miskin, juga para sogin kurban kepada yang membutuhkan. Untuk perolehan hewan kurban tahun ini kelihatannya lebih berkurang dibanding. Sepertinya hanya berkurang 1 ekor. Kalau tahun yang lalu ada 9 ekor sapi, sekarang ada 4, cuma perolehan kambingnya meningkat. Iwan Hikmawan melaporkan. Satu hari menjelang Idul Adha 1443 Hijriah yang jatuh pada hari Minggu 10 Juli 2022, penjualan hewan kurban mengalami kenaikan pembeli walaupun tidak seramai tahun lalu. Pedagang hewan kurban berharap penjualan bisa semakin meningkat mendekati hari H Idul Adha, karena waktu lebih efektif untuk berjualan hanya tinggal 2 hari lagi. Pelaksanaan Idul Adha tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena saat ini sedang berlangsung penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak sapi dan kambing. Akibatnya volume penjualan mengalami penurunan pembelian, dan harga kambing justru sebaliknya naik dibandingkan tahun lalu. Naiknya harga kambing untuk kurban karena aturan penutupan pasar hewan, sehingga para pedagang kesulitan untuk mendatangkan kambing dari luar kota. Menurut salah seorang pedagang kambing di Pasar Patok Batu menjelaskan, pasar cenderung lebih sepi transaksi jual beli, berbeda dengan pada tahun lalu. Jauh-jauh hari pembeli sudah ke pasar untuk menyiapkan hewan kurban. Di lokasi terlihat kambing kurban stoknya masih lumayan banyak dari berbagai ukuran dan juga harga. Pedagang berharap di sisa waktu menjelang Idul Adha, kambing bisa lebih banyak terjual walaupun tidak sebanyak tahun lalu. Kalau hari ini cukup biasa, kalau hari sebelumnya agak kurang, nggak ada pasar buka. Ya susah jualannya. Berarti stok kambing agak sulit Pak ya di pasarannya? Ya sulit sekali. Sulit sekali. Kan cari di pasar kan nggak ada, tutup. Baru ini akan bulan besar ini, lalu dengan wali kota dibully. Sementara ini apa terus nggak tahu. Tapi sementara ini kambing boleh jualan tiap hari. Tapi untuk harga berapa saat ini Pak? Harga ada kenaikan apa? Kalau harga sekarang ya agak naik. Agak naik? Kan nggak ada. Sampai berapa persen kenaikannya? Ya kalau bandingkan ya 3, umpama harga 3.000, sekarang 3.300. Oh jadi cuma 300 saja berarti kenaikannya Pak. Cuman jelas kambingnya agak sulit Pak ya? Iya kalau carinya sulit. Nah, berarti penjualan juga berkurang Pak ya? Ya. Bahkan nggak seramai tahun. Iya akan kurang kan, orang kurban kan kurang. Iya. Katanya boleh, kata tidak. Salong tetap boleh, salong Oh gitu, tapi sekarang sudah berjualan normal berarti Pak? Normal waktu akan besar ini kalau setelahnya nggak tahu saya. Nggak tahu, tapi untuk pembeli menurun Pak ya jumlahnya? Menurun banyak. Menurun sampai berapa persen Pak penurunan pembeli Pak? Pembeli. Kira-kira separuh. Separuhnya Pak ya, mungkin karena kasus ini Pak ya? Penyakit ini. Iwan Hikmawan melaporkan.